Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. I'lam anna darajatil ulumi biqadri qurbiha min ilmil akhirati wa bu'diha. Tolong. I'lam anna darajatil ulumi biqadri qurbiha min ilmil akhirati wa bu'diha. I'lam, perlu kamu ketahui, anna darajatil ulumi, bahwa tingkatan-tingkatan ilmu biqadri urbiha min ilmil akhirati wa bu'diha, disesuaikan dengan seberapa dekatnya ilmu itu dari ilmu akhirat, wa bu'diha, dan seberapa jauh tingkatannya. Jadi ilmu yang paling afdol yaitu adalah ilmu yang semakin dekat dengan ilmu akhirat. Di bawahnya baru dah ilmu-ilmu yang lain, disesuaikan dengan seberapa dekat dan jauhnya dari ilmu akhirat. Fakama anna ulumash syar'iyyati tafdulu ala ghairiha minal ulumi, fal ilmul ladzi yata'allaqu bihaqa'iqish syar'iyyati yafdulu ala ma yata'allaqu bizahiril ahkam. Fakama anna uluma syar'iyyati, sebagaimana bahwasanya ilmu tentang hukum-hukum syar'i tafdulu ala ghairiha minal ulumi, lebih istimewa dibanding yang lainnya dari berbagai macam ilmu. Fal ilmul ladzi yata'allaqu bihaqa'iqish syar'iyyati yafdulu ala ma yata'allaqu bizahiril ahkam. Maka ilmu yang berkaitan dengan hakikat hukum syar'i lebih istimewa dibanding ilmu apa saja yang berkaitan dengan zahir hukum-hukum. Hukum syar'i itu yang berkaitan dengan 5 hal, yang fardu, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Fardu, haram, sunnah, makruh, dan mubah, itu namanya hukum syar'i. Nah, ilmu yang mempelajari tentang hukum syar'i lebih afdol, lebih istimewa dibanding ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan hakikat hukum syar'i itu lebih afdol dibanding ilmu yang berkaitan dengan zahir hukum syar'i. Apa? Yang mana nih? Syar'i yang berkaitan dengan hukum hakikat. Hah? Hukum hakikat.
hakikat hukum syar'i, bukan yang berkaitan dengan hukum hakikat, bukan. Contohnya begini nih, kita mengerjakan sholat itu hukumnya fardu. Yang berkaitan dengan gerakan-gerakan zohir dalam sholat, gerakan-gerakan badan dalam sholat, itu namanya bagian zohir hukum syar'i namanya. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan hati di dalam sholat itu namanya hakikat hukum syar'i. Atau bahasa gampangnya, kita langsung ambil contoh aja, ilmu yang membahas tentang kekhusyuan dalam sholat lebih afdol dibanding ilmu yang membahas tentang rukun-rukun gerakan-gerakan sholat. Paham tuh ya? Ilmu yang membahas tentang keikhlasan dalam membayar zakat lebih afdol dibanding ilmu yang membahas tentang berapa besar nilai zakat. Ilmu yang membahas tentang kekhusyuan dan hadirnya hati dalam sholat lebih afdol dibanding ilmu yang membahas tentang syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Gampangnya begitu. Ilmu yang berkaitan dengan hakikat hukum syar'i lebih afdol dibanding ilmu yang berkaitan dengan zahirnya hukum syar'i. Fal faqihu yahkumu ala zahiri bisihhati wal fasadi wa wara'ahu ilmun yu'rafu bihi kaunul ibadati makbulatan aw mardudatan wa dzalika min ulumis sufiyati ala ma sayati. Fal faqihu, karena ulama-ulama fikih yahkumu ala zahiri bisihhati wal fasadi, mereka membahas tentang hukum-hukum zahir yang berkaitan dengan sah dan rusaknya satu perbuatan. Wa wara'ahu ilmun yu'rafu bihi kaunul ibadati makbulatan aw mardudatan, dan dibalik itu ada ilmu yang bisa diketahui dengannya keadaan ibadah yang dilakukan itu diterima atau ditolak. Wa dzalika min ulumis sufiyati, dan yang demikian tergolong ke dalam ilmu sufi atau yang lebih kita kenal dengan sebutan ilmu tasawuf. Ala ma sayati, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan. Kenapa ilmu yang berkaitan dengan hakikat syar'i lebih afdol dibanding ilmu yang berkaitan dengan zahir hukum syar'i? Karena karena ulama fikih hanya membahas tentang zahirnya perbuatan, sah dan tidaknya, rusak atau tidaknya. Sedangkan ilmu yang berkaitan dengan hakikat syar'i lebih membahas kepada apakah ibadah yang kita lakukan itu diterima atau ditolak. Makanya dia lebih afdol. Karena kalau menurut ulama fikih mah, selama orang yang mengerjakan sholat itu syaratnya terpenuhi, rukunnya semuanya dikerjakan, sholatnya sah. Meskipun
hatinya dari awal sampai akhir ngawur. Kalau pikir, Kalau syarat sahnya itu sah ya. kalau dari masalah sah ya sah. Mau itu alat buat nutup auratnya, sarungnya, bajunya boleh nyopet, gak jadi masalah kalau fikih mah. Karena yang dibahas oleh fikih mah sah atau tidaknya ibadah yang dikerjakan. Aman. Puasa yang penting begitu masuk azan subuh sampai azan maghrib kagak makan, kagak minum, kagak jima atau mengerjakan hal lain yang membatalkan puasa, sah udah. Meskipun dari pagi ngomongin orang, ngeliatin paha ayam. Ya kalau masalah pikir, ya meskipun ketika sholat dari awal sampai akhir mikirin dagangannya aja, mikirin warungnya aja, tetap sah buat ulama fikih. Tapi kalau kita meningkat sedikit ke hakikat hukum-hukum syar'i, itu nggak ada nilainya. Kayak ada hadis Rasul tuh, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Aku diperintahkan untuk memerangi masyarakat sehingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apabila mereka sudah mengucapkannya, maka sudah terlindungi dariku darah mereka dan harta mereka. Kalau dari sisi zahir, selama mereka mengucap syahadat, udah kita nggak boleh musuhin. Kalau dari sisi zahir, selama kita dengar dia ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, darah dan hartanya harus kita lindungi. Mau itu hatinya cuma pura-pura kek, mau itu hatinya munafik kek, nggak ada urusan dari sisi zahirnya. Tapi dari sisi batinnya ya tetap Allah tahu mana yang cuma pura-pura, mana yang benar-benar mau masuk Islam. Apa? Begitupun sholat. Emang dari perbuatannya semua syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya semuanya dikerjakan. Dari sudut pandang ulama fikih sah. Tapi kalau dari sisi hakikat hukum syar'i itu nggak ada nilainya. Apa? Ya itu kalau yang misalnya bermuamalah harus benar-benar dilindungi. Iya, selama dia masih punya waktu untuk belajar, ya harus belajar. Dan yang tahu ya harus ngajarin. Oh, no. Berarti antara fikih dan tasawuf harus seimbang. Nah iya, tetap kan dua-duanya, karena dimensi kita dua, zahir dan batin, jasad dan ruh. Badannya tetap mengerjakan sholat dengan syarat dan rukunnya semuanya dipenuhi. Setelah itu hatinya juga kita jaga. Ya meskipun tadi dari sudut pandang ulama fikih sah, tetap gugur kewajiban kita. Begitu kita udah sholat, dianggap udah mengerjakan perintah Allah. Berarti kalau yang bilang sholat itu kan mesti dikuyukol ya. Apa? Kalau bisa sholat alulatan. Apaan? Yang dibilang sholat itu ya, yang sholat itu. Semua aktivitas kita, semua ibadah yang kita lakukan harus memasukkan 3 elemen itu.
iqrarun bil lisan, tasdiqun bil janan, wa amalun bil arkan. Harus tiga-tiganya. Ya tadi dah. Karena dimensi kita itu ada dua, jasad dan zahir dan batin, lahiriah dan batiniyah. Semuanya, bukan cuma sholat doang. Semua ibadah kita harus. Itu yang membuat kenapa ilmu yang berkaitan dengan hakikat hukum syar'i lebih afdol dibanding ilmu yang berkaitan dengan zahirnya hukum syar'i. Karena meskipun tadi sholat itu sah menurut ulama fikih, tapi tidak ada nilainya menurut ulama tasawuf, ulama sufi. Udah jelas ya? Mana main? Jadi kalau ulama fikih bahasnya tentang sah atau rusaknya ibadah yang kita lakukan, sah atau tidaknya ibadah yang kita kerjakan, sedangkan ulama sufi membahasnya apakah ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah atau ditolak. Makanya itu lebih istimewa dibanding ilmu yang membahas tentang hukum zahirnya aja. Tapi tetap dua-duanya harus dipelajari. Fikihnya kita rapihin, ya batinnya pun, tasawufnya pun kita rapihin dua-duanya. Oke, karena tadi zahir kita mengerjakan sholat dengan menerapkan ilmu fikih serapi mungkin, ya batin kita pun hadir dalam sholat yang kita kerjakan agar yang kita kerjakan itu diterima. Udah jelas ya? Wal ulama ul masyhuruna alladziina ittakhadhan nasu madahibahum waqtadau bihim kanu qad jama'u baina ilmil fiqhi wa ulumil haqaiqi wal amali biha. Dan ulama-ulama yang terkenal, yang masyarakat mengikuti mazhab-mazhab mereka, mengambil mazhab mereka dan mengikuti mereka, para ulama itu semuanya menggabungkan antara ilmu fikih dan ilmu hakikat hukum syar'i dan kemudian mengamalkannya. Karena kita dimensinya dua, zahir dan batin, jasad dan ruh, maka harus menggabungkan antara ilmu fikih yang membahas tentang zahir hukum syar'i dan ilmu tentang hakikat hukum syar'i. Kemudian diamalin dalam pengamalan kita gabungkan dua ilmu itu, baru ibadah yang kita kerjakan bernilai. Ya kan kita sering dengar juga tuh maqalah dari Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, atau dalam riwayat lain ada yang pakai kalimat man tasyarra. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazanda, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Imam Malik maqalahnya salah satunya seperti itu. Orang yang mengamalkan fikih tanpa diiringi dengan tasawuf, maka dia dianggap fasik. Karena tadi tuh ibadah yang dia kerjakan hanya cuma mikirin sah dan tidak, tapi nggak pernah mikirin apakah ibadah yang dia lakukan diterima atau tidak.
Sebaliknya wa man tasawwaf walam yatafaqqah faqad tazanna. Orang yang cuma ngamalin tasawuf doang tapi tidak mengiringinya dengan ilmu fikih, maka dia zindik. Cuma ngurusin batin doang, hati doang, tapi ilmu fikihnya masih belentang-belentung juga, zindik. Lo kayak Omanda, sholatnya cuma di hati doang, eling. Dia dua-duanya, zohirnya sholat, badannya, batinnya sholat. Baru dah waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Yang menggabungkan dua-duanya itulah yang benar. Jadi ini ada keterangannya. Ulama-ulama dulu yang terkenal, yang mazhabnya diikuti oleh masyarakat, mereka menggabungkan dua-duanya, ilmu fikih dan ilmu hakikat hukum syar'i. Dan dalam pengamalannya selalu menerapkan dua hal itu. Jangan dipisah. Ini mau Bang Tony mentang-mentang udah belajar tasawuf, kemana udah anti betul fikih. Ya, hanya fikih sih dia mah. Kagak, tetap dua-duanya penting. Fikih buat merapikan zahir kita, tasawuf buat merapikan batin kita. Dua-duanya penting. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, ya lebih afdol ilmu tasawuf, ilmu yang membahas tentang hakikat hukum syar'i. Tapi tetap pelajari dua-duanya. Berarti nggak ada boleh ada bahasa. Aku kuat tingkatan itu mah tingkatan awal dulu fikih. Yang nggak boleh ada bahasa. Karena dua-duanya harus kita pelajari. Kita ngomong juga ya dia makamnya masih cetek atau syariat juga nggak boleh. Kebanyakan kita begitu penyakitnya. Begitu ada orang yang ngajinya fikih doang, ya yang ngajinya fikih sih cetek pasti. Kagak boleh man. Dua-duanya penting. Fikih buat merapihkan zahir kita, tasawuf buat merapihkan batin kita. Biar hatinya hadir dalam sholat, tapi rukunnya kagak bener ngerjainnya, ya sama aja. Maka di grupnya ketika baca Fatihah nggak pas, gerakan rukunya, gerakan sujudnya belum rapi, ya tetap kan dua-duanya. Ulama-ulama dulu menggabungkan kedua-duanya, ilmu fikih dan ilmu hakikat hukum syar'i dalam pengamalan. Wa innama yu'rafu dzalika bil kashfi an ahwalihim wa naqli aqwalihim. Dan sesungguhnya itu bisa kita ketahui, bisa diketahui yang demikian itu bil kashfi an ahwalihim, dengan membeberkan sifat-sifat mereka. Mereka baliknya ke ulama yang terkenal ya. Wa naqli aqwalihim, dan mengutip ucapan-ucapan mereka. Wa hum khamsatun, dan mereka itu ada 5 ulama terkenal yang menggabungkan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ada 5 yang terkenal. Asy-Syafi'i yang pertama, Imam Asy-Syafi'i, wa Malikun, dan Imam Malik, wa Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah, wa Ahmad bin Hambal, dan Imam Ahmad bin Hambal, wa Sufyan At-Tsauri, dan Imam Sufyan At-Tsauri rahmatullahi alaihi. Itu ulama-ulama yang menggabungkan antara fikih dan tasawuf. Wa kullu wahidin minhum kana abidan wa zahidan wa aliman fi ulumil akhirati kama kana aliman bi ulumil fiqhiz zahir alladhi yata'allaqu bi masalihil khalqi wa kanu yuriduna bi jami'i ulumihim wajhallahi ta'ala.
Wa kullu wahidin minhum, masing-masing dari mereka, tiap-tiap dari mereka 5 ulama yang terkenal itu kana abidan, mereka semua ahli ibadah, wa zahidan, dan ahli zuhud, wa aliman, dan alim, fi ulumil akhirati, dalam ilmu-ilmu akhirat, kama kana aliman bi ulumil fiqhi zahiri, sebagaimana mereka alim juga dengan ilmu-ilmu fikih yang zahir. Alladzi yata'allaqu bi masalihil khalqi, yang itu berkaitan dengan perbaikan untuk makhluk, yang itu berkaitan dalam memperbaiki makhluk. Wa kanu yuriduna bi jami'i ulumihim wajhallahi ta'ala, dan yang mereka inginkan dengan semua ilmu mereka hanyalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 5 tuh syaratnya. Yang pertama abid, ahli ibadah. Yang kedua zahid, ahli zuhud. Yang ketiga aliman fi ulumil akhirati, alim dalam ilmu akhirat. Yang keempat aliman bi ulumil fikih zahiri, alim dengan ilmu fikih yang zahir. Yang terakhir wa kanu yuriduna bi jami'i ulumihim wajhallah, dan meniatkan itu semua hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimahal. Fahadhihi khamsu khisalin ittaba'ahum fiha fuqaha'ul asri min jumlatiha khoslatan wahidatan wa hiya an-nashru wal mubalaghatu fi tafari'il fiqhi. Maka di antara 5 hal ini tadi tuh abidan, zahidan, aliman fi ulumil akhirati, aliman bi ulumil fiqhi zahiri, kemudian yuriduna wajhallahi ta'ala. 5 hal itu ittaba'ahum fiha fuqaha'ul asri min jumlatiha khoslatan wahidatan, mengikuti mereka dalam 5 hal itu oleh ahli fikih di zaman sekarang dari keseluruhannya khoslatan wahidatan, hanya 1 bagian. Ulama-ulama fikih setelah generasi 5 ulama ini hanya mengikuti 1 bagian dari 5 ini. Wahia an-nashru wal mubalaghatu fi tafari'il fiqh, yaitu menyebarkan ilmu dan mendalami tentang cabang-cabang fikih. Li'annal khisalal arba'a la tasluhu illa lil akhirah, karena 4 hal yang awal dari 5 hal itu hanya berkaitan dengan akhirat. Wa hadhil khoslatul wahidatu tasluhu lid dunya wal akhirah. Sedangkan 1 bagian yang ini tadi itu an-nashru wal mubalaghatu fi tafari'il fiqhi, menyebarkan ilmu dan mendalami cabang-cabang fikih berkaitan dengan dunia dan akhirat. Wa nahnu nuridu min ahwalihim ma yadullu ala hadhil khisalil arba'i, dan kami akan sajikan dari sifat-sifat mereka yang menunjukkan kepada 4 hal ini. Amma Syafi'i rahimahullahu ta'ala fayadullu ala kaunihi abidan annahu kana yuqassimul laila talatata ajza'in, tulutun lil ilmi wa tulutun lis sholati wa tulutun lin naum.
Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maka yang menunjukkan kondisi beliau sebagai ahli ibadah, bahwasanya beliau dulu membagi waktu malamnya menjadi 3 bagian. Tulutun lil ilmi, sepertiganya untuk ngaji, wa tulutun lis sholati, sepertiganya untuk sholat, wa tulutun lin naumi, sepertiganya untuk tidur. Jadi kalau misalnya malam itu ada 12 jam, nanti dibagi 3. 4 jam buat ngaji, 4 jam buat sholat, 4 jam buat tidur. Tapi jangan diikutin mas, karena Imam Syafi'i mah tidurnya beliau pun itu sama dengan lagi buka 70 bab masalah fikih. Kita ngikut lagi, Syafi'i tidur 4 jam kalau malam, bawa udah enak aja, asik. Lebih malu. Imam Syafi'i membagi waktu malamnya menjadi 3 bagian. 4 jam buat ngaji, 4 jam buat sholat, 4 jam buat tidur. Wa qala Rabi, kana Syafi'i rahimahullahu ta'ala yahtumul Qur'ana fi Ramadhana 60 marratin. Kulla dzalika fi sholat. Imam Ar-Rabi berkata, dulu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengkhatami Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Dan itu semua dikerjakan di dalam sholat. Jadi hatamnya dalam sholat 60 kali. Kita mau boro-boro satu gua kagak. Jangan sampai satu dah. Setengah Al-Quran gua kagak. Jangan sampai setengah dan 1 juz di mana kagak. Kalau yang Syafi'i 1 Ramadan 60 kali khatam. Wa kana al-Buwaiti ahadu ashabihi yahtumul Qur'ana fi kulli lailatin marratan. Dan dulu Imam Al-Buwaiti, salah satu sahabat Imam Syafi'i, menghatami Al-Quran setiap malamnya 1 kali. Jadi selama Ramadan dia menghatami Al-Quran 30 kali. Itu baru ahli ibadah namanya. Allah. Memang ngaji 1 jam aja udah pada pegel kaki. Imam Syafi'i ngajinya 4 jam, buat ilmunya 4 jam. Sepertiga malam. Terus sholatnya 4 jam. Sepertiga malam. Ya kan malam doang. Siangnya lain lagi, tadinya malam. Di waktu malamnya Imam Syafi'i membagi waktunya menjadi 3 bagian. Kan kalau kerja masih yang maghrib, maghrib aja, yang sampai malam masih buka warung. Wa qala al-Husain al-Karobisi rahimahullahu taala, bittu ma'asy-Syafi'i ghaira marratin fakana yusolli nahwan min tulutil laili fama ra'aituhu yazidu ala khamsina ayatin fa idza aktara fami'atin la yamurru ala ayati rahmatin illa sa'alallaha ta'ala li nafsihi wa li jami'il mu'minina wala bi ayati adzabin illa ta'awwadha minha wa sa'alallaha ta'ala an-najata li nafsihi wa li jami'il mu'minin. Imam Al-Husain Al-Karobisi rahimahullahu ta'ala berkata, aku pernah bermalam bersama Imam Syafi'i lebih dari 1 kali. Fakana yusolli nahwan min tulutil lail.
beliau sering sholat di waktu malam itu kira-kira sepertiga malam. Fama ra'aituhu yazidu ala khamsina ayatin. Dan aku tidak pernah melihat Imam Syafi'i sholat melebihi 50 ayat. 50 ayat. Fa'idha aktaru fami'atin. Kalaupun lebih ya paling sampai 100 ayat. Imam Syafi'i sholatnya baca ayatnya 50 ayat. Paling banyaknya 100 ayat. La yamurru ala ayati rahmatin illa sa'alallaha ta'ala li nafsihi wa li jami'il mu'minin. Setiap kali beliau melewati ayat rahmat, pasti beliau akan memohon kepada Allah rahmat untuk dirinya dan untuk semua kaum mukminin. Setiap melewati ayat rahmat, beliau langsung berdoa, ya Allah, anugerahkanlah rahmatmu kepada saya dan semua orang mukmin. Ini pakai bahasa Arab, kalau pakai bahasa Indonesia batal. Wala bi ayati adzabin illa ta'awwadha minha wa sa'alallaha ta'ala an-najata li nafsihi wa li jami'il mu'minin. Dan setiap kali beliau melewati ayat azab, pasti beliau akan memohon perlindungan kepada Allah dari azab dan memohon kepada Allah untuk keselamatan dirinya dan semua kaum mukminin. Dan itu juga jadi anjuran tuh. Kita kalau doa jangan cuma buat diri kita sendiri, tapi dibikin umum buat semua kaum muslimin. Waqtisaruhu ala khamsina ayatin yadullu ala tabahhurihi fi asraril Qur'an. Dan beliau membatasi bacaan ayat Al-Qur'an dalam sholatnya kepada 50 ayat, menunjukkan kepada dalamnya pemahaman beliau tentang rahasia-rahasia Al-Qur'an. Jadi Imam Syafi'i membaca 50 ayat agar dia bisa betul-betul meresapi ayat yang dia baca. Kita kalau baca segitu, yang ada bukan malah meresapi, buru-buru. Nambahin enggak? Baru itu bisa disebut ahli ibadah kayak gitu. Makanya kalau kita mah bukan ahli ibadah, tukang ibadah. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala ma syabitu mud sitta asyarata sanatin li'annahu yutqilul badana li'annahu yutqilul badana wa yuksil qalba wa yuzilul fitnata atau fatnata. Fitnata boleh, fitnata. Wa yajlibun nauma wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata, ma syabi'tu mud sitta asyarata sanati. Aku tidak pernah makan sampai kenyang selama 16 tahun. Lama amat. Selama 16 tahun aku belum pernah kenyang. Kalau makan tuh enggak kenyang. Li'annahu yutqilul badana, karena kenyang itu akan membuat berat badan ini. Biasanya kalau habis makan diajak buat ibadah, contohnya kayak Ramadan dah, habis buka makannya berbanyak, itu buat tarawihnya berat. Kita sebelum ngaji makan dulu, udah pas ngaji matanya kriap. Oh betul. Makanya lapar aja udah. Gak usah tidur kalau lapar, perut sakit.
Karena kenyang itu membuat berat badan ini. Wa yuksil qalba, dan membuat keras hati ini. Dan membuat hati menjadi keras. Wa yuzilul fitnata, dan menghilangkan kecerdasan. Orang kalau kenyang malas mikir. Kalau lapar mikir dia, nyari nasi di mana ya gitu. Apa yang bisa saya jual buat makan? Amin. Orang kalau lapar jadi mikir dulu. Lain kalau oman, kalau lapar emosian orang. Betul tuh. Kenyang bisa menghilangkan kecerdasan, ketajaman pikiran. Tumpul pikirannya jadinya. Wa yajlibun nauma, dan mengundang rasa kantuk. Udah sisik angop. Wa yudhifu sahibahu anil ibadati, dan membuat lemah orang yang kenyang itu dari melakukan ibadah. Wa qala ma halaftu billahi ta'ala la shadiqon wa la kadhiban. Imam Syafi'i juga berkata, aku tidak pernah bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketika aku benar, apalagi ketika dusta. Benernya aja nggak mau sumpah, apalagi bohongnya. Saking menghormatinya, saking menghormati, mengagungkan ismudzat, nama Allah. Ini mah isik-isik demi Allah dah, isik-isik demi Allah dah. Allah dah. Mana murah amat tuh Allah. Nah. Qala wa su'ila an mas'alatin fasakata. Faqila ala tujibu. Faqala hatta a'lamu annal fadla fi sukuti aw fil jawab. Ada ulama yang berkata, Imam Syafi'i pernah ditanya tentang satu masalah, kemudian beliau diam. Faqila, maka ada sahabatnya yang berkata, Allah tujib, bukankah kamu harus menjawab itu? Faqala, maka Imam Syafi'i menjawab, hatta a'lamu annal fadla fi sukuti aw fil jawab. Aku diam ini sampai aku tahu apakah lebih afdol bagiku untuk diam atau lebih afdol bagiku untuk menjawab. Pikir dulu, ini bagusnya dijawab atau bagusnya diem aja ya. Mentang-mentang Romana udah paham banget, asal dia nanya langsung dijawab, Makanya Pak Arif kalau nanya saya kagak jawab, bukan berarti saya kagak mau jawab, emang malas. Itu baru ciri-ciri orang alim, yang betul-betul alim. Orang alim bukan yang asal ditanya langsung jawab. Orang alim adalah yang tahu kapan harus dia menjawab satu pertanyaan, kapan harus diam. Itu alim. Kalau orang yang alim, Biasanya begitu. Kagak ditanya dia udah ngomong duluan aja. Diminta nasihat juga kagak, suruh ngomong kagak, udah satu orang ceramah, Hai. Udah tuh. Dan tadi Imam Syafi'i salah satu sifatnya tidak enteng dalam bersumpah. Gak isik-isik wallahi. Meskipun enggak bawa
bahwa beliau benar, tapi enggak gampang suka. Pelajaran kali dah kalau ngikutin menghatami Al-Quran di Ramadan 60 kali mah rada ribet. Ya. Apa benar? Dah. Itu ya. Wa qala Ahmad bin Yahya wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.